Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari Kejadian pasal 42 ayat 23 sampai 27. Ini adalah perikop yang sama dengan kemarin dan judul renungan pagi ini akan diberi judul Mengasihi. Demikian firman Tuhan. Namun mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka sebab ada juru bahasa sebagai perantara. Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis, kemudian ia kembali kepada mereka dan berbicara dengan mereka. Simeon diambilnya dari antara mereka dan dibelenggu di depan mata mereka. Sesudah itu Yusuf memerintahkan agar wadah gandum mereka diisi dengan gandum, uang mereka masing-masing dikembalikan ke dalam karungnya, dan bekal di jalan diberikan kepada mereka. Demikianlah yang dilakukan untuk mereka. Lalu mereka memuat gandum itu ke atas keledai dan berangkat dari situ. Ketika salah seorang dari mereka membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, ia kaget melihat uangnya ada di dalam mulut karungnya. Saudara yang terkasih, dalam ayat yang kita baca sebelumnya, yaitu kemarin, itu diceritakan bahwa saudara-saudara Yusuf berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Nah, kemungkinan besar mereka berbicara menggunakan bahasa Ibrani sebagai bahasa yang umum dipakai pada masa itu di Kanaan. Nah, saudara-saudara Yusuf tidak tahu kalau Yusuf memahami pembicaraan tersebut. Nah, karena sebelumnya mereka berkomunikasi itu menggunakan seorang juru bahasa. Nah, kemudian setelah mendengar pembicaraan saudaranya, Yusuf pun menjauh dari tempat itu dan dia menangis. Setelah itu dia kembali lagi ke tempat tersebut dengan sikap yang tegas dan memutuskan untuk menahan salah satu di antara mereka, yaitu Simeon. Nah, penahanan ini tujuannya adalah sebagai jaminan supaya nanti mereka kembali lagi ke Mesir bersama dengan saudara bungsu mereka, yaitu Benyamin yang saat itu ada di Kanaan bersama ayahnya. Nah, Yusuf memerintahkan pegawainya kemudian mengisi dengan gandum karung-karung yang dibawa oleh saudaranya. Kemudian dia juga memberi bekal untuk saudara-saudaranya untuk nanti di perjalanan dan mengembalikan uang mereka ditaruh di dalam karung tersebut. Nah, mereka pun memuat gandum ke atas keledai dan kemudian memulai perjalanan pulang ke Kanaan. Saat mereka singgah di tempat bermalam, salah satu dari mereka membuka karung untuk memberi makan keledai dan dia mendapati bahwa ada uang mereka di dalam karung tersebut. Nah, saudara yang terkasih, reaksi Yusuf yang tadi yang kita baca di mana dia menjauh dan menangis, itu menggambarkan ungkapan perasaannya saat mendengar penyesalan dari saudara-saudaranya. Tangisan ini merupakan ungkapan emosi yang wajar sebagai seseorang yang sudah dikhianati oleh mereka. Namun sebagai orang yang taat kepada Allah, Yusuf menunjukkan tindakan yang penuh kasih. Dia menunjukkan bukti kasihnya kepada saudara-saudaranya dan kepada orang tuanya melalui pengembalian uang yang dia taruh di dalam karung gandum tadi. Nah, meskipun nanti di ayat-ayat selanjutnya niat baik Yusuf ini kemudian membuat keluarganya curiga dan juga ketakutan, tapi pada awalnya Yusuf tidak berniat seperti itu. Dia dengan tulus menunjukkan kasihnya kepada saudaranya, kepada keluarganya yang sedang kesulitan dengan mengembalikan uang mereka. Saudara, ketika seseorang disakiti oleh orang lain, maka wajar jika muncul perasaan sedih, mungkin kecewa atau marah. Nah, ini merupakan reaksi alami yang wajar seperti yang dirasakan oleh Yusuf di ayat yang kita baca. Namun sebagai orang percaya, kita dapat belajar dari bagaimana Yusuf mengatasi kondisi tersebut. Yaitu dia tidak dikendalikan oleh emosinya atau perasaannya, tapi sebaliknya dia menunjukkan kasih. Nah, tindakan ini juga sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa kita harus mengasihi musuh termasuk mereka yang sudah menyakiti kita. Meskipun memang hal ini adalah tindakan yang berat dan tidak mudah, tapi saudara, mari kita meminta bimbingan dan kekuatan dari Roh Kudus sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan mencerminkan kasih seperti Yesus. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saat ini saudara sedang disakiti atau dikhianati oleh orang lain?
tindakan apa yang saudara ambil untuk merespon situasi tersebut. Saudara, mari kita datang kepada Allah dan membawa pergumulan ini di dalam doa. Mari kita meminta anugerah-Nya sehingga hati kita dipenuhi oleh kasih Allah. Dan mari meminta bimbingan dan kekuatan dari Roh Kudus sehingga saudara dapat memiliki kekuatan untuk merespon situasi ini dengan kasih. Saudara, ingatlah bahwa kasih yang berasal dari Allah tidak memiliki syarat dan tidak terpengaruh oleh rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang lain. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjagai istirahat malam kami, dan pagi hari ini kami akan memulai kembali hari kami Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa sebagai orang percaya kami harus melakukan apa yang Engkau kehendaki, yaitu mengasihi semua orang, termasuk orang yang sudah menyakiti kami atau mengkhianati kami mungkin Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ini bukan pergumulan yang mudah, tapi kami percaya Engkau Allah yang akan memberikan kami kekuatan, membimbing kami supaya kami dapat mempraktekkan kasih Allah kepada siapapun dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Yang dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.